lagi demam NFT nih. Ayo kita kenali dan pahami sekaligus mengetahui bagaimana perlindungan NFT di Indonesia. Non-fungible token atau NFT adalah sebuah aset digital berdasarkan kode komputer yang tercatat pada suatu blockchain. NFT digemari banyak pihak karena memberikan kesempatan bagi pencipta suatu karya dan investor untuk melakukan jual beli atas objek digital secara eksklusif. Kata non-fungible berarti tidak dapat dipertukarkan, sehingga NFT bersifat unik dan tidak dapat direplikasi atau diganti dengan yang lain. Contoh NFT misalnya seni, gambar, video, barang koleksi, sampai ke skin video game. Setiap NFT berbeda, sehingga suatu NFT tidak dapat menggantikan yang lain. NFT dapat disalin, diunduh, dan dibagikan. Tetapi NFT asli dan bukti kepemilikannya ada di blockchain. Tidak ada tempat lain yang dapat menemukan versi NFT yang identik. Lalu, apakah NFT dilarang di Indonesia? Sebenarnya sampai saat ini NFT masih belum memiliki regulasi khusus di Indonesia. Tidak adanya regulasi tidak serta-merta menjadikan NFT ini dilarang. Lalu, apakah dengan membeli NFT berarti kita juga membeli hak kekayaan intelektualnya? Pada dasarnya akan tergantung pada kesepakatan antara si penjual dan pembeli NFT tersebut. Jika Anda menjadi pemilik IP, maka Anda paling sedikit punya dua hak. Pertama, right to prevent, yaitu hak untuk melarang siapa saja untuk menggunakan aset KI Anda. Kedua, right to license, yaitu Anda dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan aset Anda tersebut. Lalu bagaimana konsep royalti di dalam NFT ini? Biaya royalti dari NFT akan didapat dari penghasilan penjualan NFT yang akan terus-menerus mengalir pada setiap penjualannya meski sudah berkali-kali pindah tangan pada pembeli yang lain kesekian kalinya. Royalti dalam NFT ini akan terus tercatat secara otomatis di dalam blockchain dengan smart contract. NFT ini dapat diverifikasi loh. Artinya terdapat data historis yang disimpan dalam blockchain untuk mengautentifikasi pembuat dan pemilik asli NFT tersebut. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melindungi tentang karya asli yang diciptakan oleh seseorang. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang Hak Cipta. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta perubahannya dan peraturan pelaksananya tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan terakhir ada Smart Contract, yang isinya telah disepakati oleh penjual NFT dan pembeli, yang berisikan tentang hak dan kewajiban pada masing-masing. Kominfo sendiri telah melakukan koordinasi antar lembaga untuk mengawasi transaksi antara penyedia platform non-fungible token atau NFT serta masyarakat yang tengah antusias menyambut fenomena ini. Koordinasi dilakukan dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan atau BAPEPT sebagai lembaga penanggung jawab dalam tata kelola perdagangan aset kripto. Kominfo juga senantiasa mengingatkan kepada platform transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual. Di akhir video ini, kami penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat merespon tren transaksi NFT ini dengan lebih bijak, sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif apalagi sampai melanggar hukum. Serta teruslah kita meningkatkan literasi digital kita agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif dan kondusif tentunya. Dan terakhir, saran untuk para pihak agar selalu membuat perjanjian tertulis konvensional untuk menjamin validitas dan kekuatan hukumnya, di samping kita membuat smart contract tentunya. Semoga bermanfaat, salam cerdas, salam pembaharuan, dan Kumham semakin pasti.